Video ini mungkin yang paling kalian tunggu dan info yang paling penting sejauh ini, karena berkaitan juga dengan project High and Low, yang mana kalian banyak banget yang salah tangkep soal film barunya emang ini ya, film barunya kok begini. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Ya, video kali ini sekalian reaction juga beberapa komentar di Instagram High and Low, itu rame banget. Dan disitulah tempat gue ngebahas video yang sebelumnya. Debat panas kali ya Tuhan, so cute. Oke, lanjut. Kita bacain dulu beritanya yang ada di Twitter. Thank you banget buat yang nge-share, gue lupa namanya. The series first overseas debut High and Low Born to Be High is scheduled for broadcast and streaming in 2027. The worldview of High and Low, built over 10 years, combined with the casting and production capabilities of GMM TV. Ya, jadi High and Low yang terbaru nanti, yang Born to Be High, itu bakal di-streamingkan. Ya, kalau bisa dibilang mungkin series juga, mungkin atau film juga, tapi ya dalam bentuk streaming. Semua orang kebagian nonton kalau nonton streamingnya. Lanjut, pemimpin industri entertainment Thailand bakal dengan matang mengangkat series ke panggung yang baru. Bang, kayaknya bukan ngangkat deh, diangkat sama High and Low. Karena banyak komentar juga yang bilang kalau High and Low tanpa dibikin internasional juga udah terkenal banget di Jepang. Karena budgetnya, castingnya juga legenda-legenda semua. Kayak pemeran-pemeran dari film-film berandal yang pernah ada tuh sebisa mungkin dimunculkan di sini. Tapi dengan bayar mahalnya mereka tuh nggak mengurangi kualitas filmnya, dan itu yang disukai banyak penonton dari High and Low kalau yang teliti dan ngerti soal pembuatan dari sebuah film. Oke, kita lanjutin. While the details have yet to be revealed, there are already calls for the return of original cast member. Ya, jadi kayaknya bakal banyak banget cameo yang ada di sini. Jadi, video trailer yang kemarin itu bukan trailer, bukan teaser, tapi cuma placeholder. Buat yang belum tahu, placeholder itu adalah kayak boneka pengganti aja gitu, kayak nih ini loh case-nya begini, dia gengnya ada 4, makanya pemerannya dikit banget. Kayak satu geng itu cuma 15 orang, sedangkan di High and Low jor-joran sampai 1000 orang kayaknya kalau dalam satu film ya. Kayak warga-warganya juga kan ada, tukang cukur random, si kepiting, terus penjahat-penjahatnya. Waktu di movie pertama aja 500 anggota, ngundang Seungri, aktor High Low lengkap, semua masuk ke scene. Tapi kualitas cerita, kualitas audio, musik itu tetap stabil semuanya. Dan itu yang gua salut dari High and Low. Karena biasanya film-film yang cast-nya bagus, banyak aktor-aktor mahal, itu cerita, musik dan lain-lainnya jelek. Yang bagus cuma aktornya. Nah, di High and Low ini alasan mereka bisa naik jadi blockbuster ya karena dengan cast sebanyak itu ceritanya masih tetap bagus, walaupun sebagian ya dari agensi mereka, dan itu lagunya tetap bagus aja gitu. Kayak ya mungkin yang nggak suka ada beberapa nggak cocok, tapi masih fit banget. Apalagi Break Into the Dark itu mungkin salah satu lagu yang paling dihormati bagi banyak fans High and Low karena mengenang karakter yang paling kita sayangin, Smokey. Ya, Smokey itu lambang perjuangannya banget lah dari High and Low. Kayak pedomannya banget nih, karakter yang paling patut dicontoh. Dia pelindung keluarga. Nah, kenapa gue merembet ke situ? Ini tuh nyambung kok sama pembahasan ini. Karena di High and Low itu mengutamakan ceritanya tentang moral manusia, dimana para berandal ini nggak cuma tawuran doang, nggak cuma memperebutkan wilayah, nggak cuma ngelawan mafia asal-asalan perang, tapi mereka itu ya hidup nggak tenang ya karena sistem yang rusak. Ada sekelompok orang yang merusak sistem kehidupan mereka, baik lewat pemerintah, lewat organisasi, pemerasan, dan mereka adalah Kuryu, orang-orang yang jahat ini. Sedangkan di High and Low versi Thailand, jelas-jelas sinopsisnya adalah 4 geng yang saling memperebutkan wilayah. Di trailer aja bahkan kayak, ayo kita bertanding, siapa yang bakal menguasai puncaknya. Dan memang sinopsis yang baru tersedia itu cuma itu doang, 4 geng berebut tahta siapa yang paling terkuat. Ya memang Sword 5 geng itu saling beradu, tapi pada akhirnya mereka semua sadar kalau musuh mereka itu ya bukan mereka semua, bukan saling bermusuhan, karena ada yang mengadu mereka, yaitu Kuryu. Kuryu ini jahat, picik, licin banget pokoknya, sebagai villain. Jadi jelas ya kalau High and Low yang ini tuh
gak bener-bener nyambung dengan High and Low yang di Jepang. Ya mungkin ini cuma seri sampingan seperti cemilan aja gitu, kayak buat kalian-kalian nih dari fans Thailand yang suka dengan agensi GMM dan suka Halo juga, nih disodorin menu kalian, sebuah hidangan cemilan. Nah, sedangkan hidangan utamanya untuk para fans Halo itu belum dikeluarin. Oke, nafas dulu, sekarang kita pindah topik. Dimana ada info tambahan dari fandom Crows nih. Nama akunnya Sekolah Menengah Atas Putra Suzuran. Ya, ini dari Twitter yang di screenshot dari Facebook. Ini kayaknya detail lengkapnya nih. Kayaknya dia orang dalam. Trailer yang kalian lihat cuma pilotnya, bukan teaser, bukan trailer. Sebenarnya serial ini masih tahap perkembangan, termasuk naskah dan bagian lainnya. Tuh kan yang gue bilang apa? Kemarin kan di video yang pertama banget tuh gue bilang ini kayaknya belum jadi, kayaknya belum syuting, dan bener aja 100% bukanlah film yang di-cut. Makanya setnya di situ doang, bener-bener kayak tugas anak SMK yang bikin film gitu. Ini mohon maaf kalau kata-katanya agak menyakitkan ya. Perlu kalian tahu juga gue anak SMK yang jurusannya juga berkaitan dengan film. Gue juga pernah ngegarap film bareng temen-temen gue, project sekolah, tahu pembuatannya, apa aja yang harus dilakuin, apa aja yang harus disiapin, budgetingnya bagaimana, itu gue belajar sendiri di sekolah. Oke, udah ya, cerita ini bukan remake dari versi aslinya, melainkan bener-bener cuma adaptasi. Sekali lagi, info yang gue sampaikan di video yang pertama, berarti itu bener hampir semuanya. Ada kemungkinan cerita ini bakal ngikutin versi Jepangnya, atau mungkin kolaborasi di masa mendatang. Ya bener kok bang, katanya kan ada panggilan tuh buat aktor-aktor original yang dari Jepang. Alur ceritanya sederhana, 4 geng bersaing untuk mendapatkan supremasi di kota yang terdiri dari geng Watiai, geng anak yatim Watiai. Waduh, gue join dong. Geng Sawang Paisan, tim penyelamat. Oke, kayaknya yang pakai kayak pakaian penjara gitu ya, yang full body. Lalu ada Rak Bamrung, geng Steam, motorcycle geng. Nah, itu yang geng motornya tuh. Dan geng Paus Laut yang gak banyak informasi yang tersedia, yang mungkin menguasai area pantai. Tuh kan, kata gue bener semua ini mah yang video kemarin. Udah, kalau misalkan kalian belum nonton video yang pertama, itu tonton dulu. Nih, kalau ini gue kasih di pojok kanan atas. Lanjut lagi, dari Sekolah Menengah Atas Putra Suzuran. Mendingan bikin nama baru aja kalau ceritanya lain. Jangan pinjem nama yang udah terkenal dan merusaknya. Betul, gue setuju. Thailand gak beli haknya, dan filmnya bisa aja laku kok. Aku salah satu orang yang masih mengikuti perkembangan film di dunia ini. Thailand gak perlu membuatnya, filmnya udah laris. Betul, karena blockbuster dan high spend, high return. Kalau kalian ngerti bahasa bisnis, High and Low itu blockbuster itu yang tipe film yang udah spend gede-gedean nih, jor-joran, tapi pendapatannya pasti ya gede juga gitu. Kalau gue jadi dia, gue sendiri bakal bikin cerita yang baru aja, nama yang baru. Gak usah ganggu-ganggu High and Low. Kurang lebihnya begitu kalau menurut Google Translate. Bas76. Oh, ini kayaknya orang yang di atas ini. Izinkan saya jelasin ini dulu. Saya nggak memihak serial ini, tapi saya melihatnya dari perspektif bisnis karena LDH. Betul, karena gue juga mantengin, yang merupakan investor bersama. Oh, oke, menarik. Jadi ceritanya LDH ini nge-spend saham ke GMM. Dan GMM ini kayak, oh ini LDH yang bikin High and Low ya, udah kita bikin film aja yuk. Dan LDH setuju, High and Low juga mantau. Ya, mereka suka sama suka, tapi fansnya yang gak suka. Oke, lanjut. Adalah pemilik langsung hak ciptanya. LDH atau Jepang pengen memperluas pasar, tapi High and Low sendiri padahal udah terkenal. Dari segi perspektif bisnis, mereka pengen keuntungan dari perluasan pasar. Penggunaan nama High and Low itu bisa dijual kembali. Nah oke nih, ini orang kayaknya cocok kalau ngobrol sama gue, kayak panjang nih. Film itu nggak dibeli, pemilik hak ciptanya sendiri yang berinvestasi di dalamnya, layaknya seorang pemegang saham. Nah bener, karena pemiliknya lah yang membiayai produksinya. Poster tersebut menampilkan nama tim Hi-X yang mengawasi produksi setiap film High and Low, dan mereka juga berpartisipasi dalam produksi tersebut. Oke, dari sini kita paham ya, dari perspektif orang-orang yang memantau, orang-orang pakar lah, kita sebut aja pakar. Dari pakar-pakar yang ngikutin High and Low dari segi bisnis, dari segi belakang layar kayak gua, ya emang ini sebuah keputusan yang kurang baik gitu dari High and Low. Karena ngelihat awalnya aja tuh udah gak niat banget, kayak posternya kayak buatan anak SMK yang pakai Canva, dan juga trailernya atau si klipnya ini kayak bener-bener seadanya aja, nggak niat. Kayak ini bukan High and Low banget, nggak seperti High and Low yang biasanya kita lihat gitu. Jadi kalau ada
fans dari agensi GMM, mungkin kalian bisa lebih mengerti setelah nonton video ini. Ya, jadi High and Low itu standarnya tinggi banget, ketat banget kalau menurut dari sudut pandang gue yang ngerti film ya. Dari segi budgeting itu mereka rapih. Aktor sebanyak itu, aktor semahal-mahal itu, sebesar-besar itu namanya, tapi nggak mengurangi kualitas musik, kualitas cerita, visual itu masih bagus juga. Karena apa? Kalau gue pantau dari segi bisnis juga, mereka pakai teknik supply chain. Itu teknik yang dipakai pengusaha-pengusaha kelas atas, terutama Apple era Tim Cook yang lebih mengutamakan duit gitu. Tapi High and Low pakai ke arah yang bukan cuma duit, tapi emang stabilitas, kualitas. Dan yang bikin heran kenapa mereka bikin keputusan ini dan eksekusinya juga begini. Kok bisa posternya begini? Jadi udah jelas banget kalau High and Low Born to Be High itu bukan project film satu-satunya, tapi cuma salah satu dari project kolaborasi dengan GMM TV dari Thailand. Dan pengumuman project High and Low itu kan masih berlangsung dari sekarang, dari kemarin-kemarin sampai awal tahun, sekitaran Februari. Nah, jadi kita tunggu aja trailer film terbaru dari High and Low yang tentang Sword itu di kisaran awal tahun. Kalau nggak ada dan ternyata project filmnya malah ini, gimana ya? Karena kan Kazuma juga waktu itu bilang April syuting High and Low. Artinya filmnya udah jadi nih yang Jepang. Tinggal bikin trailer. Kayaknya ganti orang deh marketingnya. Dan jeleknya marketing yang sekarang itu malah mempromosikan yang Thailand dulu dibandingkan yang Jepang dulu. Karena sekali lagi yang Jepang dibilang kan udah syuting April, kata Kazuma. Dan kalau mereka tahu fans itu haus banget pengen Sword, ya rilis dulu trailer buat film yang Sword yang Jepang, bukan yang Thailand duluan. Tapi kalau ternyata projectnya bener-bener cuma yang Thailand doang, aku mau main GTA online dulu, capek farming lagi, kelakin bel lagi, dapet teman beban lagi, capek banget gue main GTA online anjir. Main Genshin juga capek, login doang, nggak ada update. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat hype video ini biar gue jadi YouTuber yang terkenal. Karena gue bakal ngerubah channel YouTube Randi CS dari yang cuma ngebahas hobi jadi face reveal kayak gini. Jadi untuk video-video Randi CS kedepannya gue bakal lebih suka juga untuk menampilkan wajah alias face reveal, karena untuk mencari sponsor. Biar kelihatan gak so asik, bang, inspirasi lu siapa sih sebenarnya buat YouTube? Dari kecil gue suka banget nonton Kevin Anggara. Ya, itu aja. Makasih.